Suasana pandemi seperti sekarang ini, yang menarik tentu yang sedang berkembang di masyarakat, khususnya di Bali, adalah berkaitan dengan seni tari rangde. Terutama adalah berkaitan dengan tarian-tarian yang memang kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan. Webinar ini akan juga menampilkan beberapa narasumber yang sangat kompeten dan kita mintakan untuk menyampaikan materinya berkaitan dengan bagaimana harusnya sesana ini. Bagaimana tentang laku dan perilaku yang harusnya dipersiapkan. Di Bali, banyak kita melihat sebuah kesenian rangde niki menjadi sebuah kesenian tren yang akhirnya berubah menjadi trans, yang menimbulkan sebuah transformasi seni. Makanya webinar besok kita akan bahas masalah 3 wilayah rohani berdasarkan bagian pah-pahan bumi, pah-pahan wewidangan dengan konsep napak pertiwi. Kami sangat berharap dari teman-teman media untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat hasil daripada webinar besok itu. Jadi harapan kami adalah Kagama bisa berbakti untuk negeri, bisa bermanfaat untuk masyarakat Bali, dan kita bisa menjaga Bali itu dengan baik dan sangat sempurna. Makanya niki yang perlu kita pahami kadang-kadang karena kecewanya si pemunut tersebut, rangde dibakar, barong dibakar, gedong diperlina dan sebagainya. Nah seolah-olah kita itu sudah membaurkan antara dunia sakral dan dunia profan itu sendiri. Nah oleh karena niki ini yang perlu kita pahami dalam konteks berkesenian. Kan ranah sakral dan profan di Bali punika sebenarnya dua sisi yang berbeda namun satu kesatuan. Karena segala suatu hal apapun nista madya utama yang dilakukan oleh masyarakat Bali khususnya punika selacur-lacurnya sernah-renahnya dia pasti melakukan sebuah ritual kecil. Kendatipun itu mendasarang untuk canang sepet sari. Tetapi tujuannya tidak lain adalah memohon anugerah keselamatan supaya apa yang diselenggarakan punika diberikan sebuah keselamatan taksu itu sendiri. Namun kadang-kadang si pelaku tersebut, nah dia lepas kontrol akan apa yang dilakukan. Nah, ini yang menyebabkan kontestasi dalam seni pertunjukan punika bias nika. Sama juga dengan penari celonarang, penari rangde itu sendiri. Kadang-kadang penari pelaku punika tan ngangon sikut sata yang igal. Oke, niki sikut sata. Tapi sikut sata niki. Ya, yang seperti yang bilang tadi nika pakemnya sebagai penari rangde. Seperti yang dibilang ketika kita ingin menjadi penari rangde, komang gases layak nggak dia sebagai seorang pelaku calonarang? Bisa yang igal rangdo komang dadi sing dadiang nyen nadiang ragane. Siapa yang memberikan komang kelayakan? Apakah Bebanjaran? Apakah Desa Pekeraman? Kalau komang sekolah di dunia akademisi, apakah dia sudah memiliki legalitas ijazah tersebut? Patutan. Nah, patut pun ini yang perlu diproses. Mau winten, mau bersih, mau perkara, mau bayuh, terus setiosnya nih. Ini yang perlu dipahami dumun. Nah, ketika orang tersebut sebagai pelaku seni tidak melakukan kepatutan itu, dia tidak menjadi layak. Ya, ini yang kadang-kadang orang melakukan itu, nah hapus yang tadi cara jani ya, seperti nikel. Kan itu yang berat, nah pas seram pas tenget dan sebagainya. Boleh kita lihat, ketika yang sebagai seorang penari, undagi dan sebagainya puniki, kita harus melihat track record dari pelaku tersebut. Kadang-kadang dibedakan, sama juga dengan pengrajin dengan undagi. Tapi bedanya nih. Yang pengrajin dia bekerja untuk memuaskan orang tanpa memikirkan sesuatu hal yang bersifat sakral. Tapi kalau undagi dia ada sikut satanya di sana sakralisasi. Ketika ada di undagi track recordnya bagaimana, terah keturunannya bagaimana, kelayakan kepantasannya bagaimana, wentan sesungsungan puro dan lain sebagainya yang dia tami. Ya legalitas yang dia tami sehingga dia menjadi layak dalam bidang tersebut. Berarti identifikasinya nih harus diperjelas dulu ya biar nggak manajemen risiko ya, kita bakal bicara manajemen risiko di situ. Makanya kadang-kadang orang banyak berbicara masih sing tepuk, masih sing ngengken dan sebagainya. Memang, tetapi kalau ketika sebagai seorang peregina, ya paregina orang yang melakoni di bidang taksu tersebut, swagina tersebut, dia selayaknya mengerti tentang hukum sebab akibat punika beli. Nah ini
Makanya Titiang kurang sepaham dengan kondisi saat ini, dia terlalu melecehkan atau berkeinginan semau gue. Seperti niko. Kadang-kadang mungkin Titiang lihat wenten ampura bisa niki rangda cilik. Ya, rangda cilik ada istilahnya sosolahan kerauhan kontestasi seenaknya ngurak yang dibilang tadi nebak dan sebagainya pun niko. Niko sebenarnya kan bukan benar dan salah, Bi. Tapi kan keliru kita menempatkan porsi kita dalam dunia berkesenian. Kalau memang dia hanya just for fun, sebagai just dekorasi, sebagai sarana hiburan aja tidak masalah. Tetapi mungkin niko ya kadang-kadang salah penempatan. Ampura niki yang sering tiang lihat rangdo ngon metiktokan, ya kan? Barong ngon metiktokan, itu boleh saja, sah aja dalam berkesenian. Namun sebagai regenerasi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang patut untuk kita ekspos untuk sebuah edukasi pendidikan, mana yang tidak. Kalau itu tetap dibiarkan, bias dadanya seni adat budaya Iraga akan dilecehkan oleh orang-orang yang tidak paham. Betul sekali dan ini menjadi satu poin luar biasa ya karena beberapa anggaplah kita bicara barong dan rangda hari ini sebagai bagian dari warisan adat Bali ini ternyata raga ini campah kan boleh kita katakan begitu ya. Ya, makanya Iraga yang memiliki pola pikir ulah aluh alih elah. Ulah aluh alih elah. Oke. Ya kan? Makanya niki karena kita tidak mengerti dan paham akan tersebut sehingga kita cuek dengan tatanan tersebut. Ya, sebenarnya sekali. setiap apapun yang dilakukan oleh masyarakat Bali punika merupakan sebuah media simbol Bali. Ada dua konsep yang diang pahami, konsep bakti dan apara bakti. Bakti apara bakti. Ketika manusia nika sudah tunggal tanpa tanding percaya sangkan paraneng numadi bahwa segala sesuatu hal ini ciptaan beliau, ya kita tidak perlu mempermasalahkan lagi hidup, mati, susah, senang. Nika konsep apara bakti. Konsep bakti. Kalau konsep apara bakti, konsep dengan adanya simbol. Karena manusia pun niki tidak bisa menyatukan pola pikirnya terhadap yang diciptakan dan menciptakan simbol niki pindah ke piranti. Piranti niki pindah ke penegas yang mempertegas lagi keyakinan masyarakat. Barong, bareng-bareng beriringan. Ya kan seperti niki, barong, rangde. Sudah jelas di tatanan dalam purwaka bumi tua punika, pemencangah barong punika, bahwa ketika dunia ini tidak mengalami sebuah keseimbangan antara sakral dan profan puniki tidak disinergikan secara baik dan benar, iatnya ritual puniki tidak dilakukan secara baik dan benar, chaos ya beli. Niki tidak akan menjadi keseimbangan. Berarti boleh nggak yang kalau dengan bahasa nakal ya, ketika kemudian sulur niki ten memargi, akhirnya apa yang kita rasakan hari ini anggaplah COVID ya. Betul. Ini kan jadi satu hal yang kemudian kita rasakan bersama ketika kemudian ranah-ranah sulur yang kemudian Komang sampaikan tadi ini tidak berjalan ya. Iya. Kalau Titiang umpamakan beli COVID puniki sama juga dengan kejadian rangda yang terjadi saat ini. Bahasa COVID ini kan gering gerubuk, sasap merana. Iya, ya kan? Sasap adanya celonarang kan karena didasari dengan gering gerubuk. Sebenarnya bahasa COVID-19, penyakit lepra, HIV dan sebagainya jauh sebelumnya punika sudah ada dalam tanduk pagelaran dalam konteks celonarang nika beli. Nah, cuma beda nama. Yang dumun gering pemancanga, gering lumintu, sasap merana, ngetren lagi virus HIV, ngetren lagi COVID-19, ya kan? Sebenarnya dari dulu masyarakat Nusantara puniki terutama di Bali sudah merasakan penyakit seperti niki, ya kan? Jelas itu dikatakan bahwa tujuan diadakannya sebuah tari wali Balian punika, seni sakral punika tiada lain adalah sebagai sebuah ritual, sebagai penyeimbang. Pengeruak, penyomio, sananeng buta kala, pangdadi ya dewa. Baik. Iya. Menarik ini. Ketika kemudian Krama Bali Sarang Sami ya, ketika kemudian posisi tari-tarian tadi sebagai bagian dari pengeruak, penyomio dan seterusnya. Tari rangda ini posisinya di mana di situ, Bli? Bagaimana kemudian posisi rangda sendiri dalam konteks tari itu? Ya, seperti yang dibilang tadi sama Bli, ada Niste Madya Utama, ada di sisi di tengah dan di Mahagung, Mahawidya, Maharata. Seperti yang dibilang tadi, yang ada di Maharata tengah-tengah. Kalau kita memahami Durga punika secara teliti, Durga nika peragian Uma, peragian Parwati, peragian Siwa, Durga punika peragian Buta, peragian Kala. Kan itu kita harus memahami konsep Durga punika dalam tatanan napi, rangda punika dalam tatanan penapi. Kalau kita telisik daripada arti daripada rangda punika kan kalau di Jawa bilang rongdo janda. Rongdo janda ya. Janda ya kan, tetapi kalau kita kaitkan dengan sakralisasi keyakinan masyarakat Hindu masyarakat di Bali punika bukan semata-mata janda dalam tatanan sebuah arti
Ya kan? Rangde punika adalah di balik semua itu adalah Siwa itu sendiri, Durga itu sendiri. Nah, Rangde punika ada di mana? Tiang niki mengartikan Rangde punika ada di tengah-tengah sebagai penyeimbang. Mudah tiang orang gitu. Rangde nika kan loh logika bermain. Iya, betul. Rangde nika kan cewek. Ya kan, ketika cewek akan mengalami siklus kemakmuran untuk ngerasiti gumi, dia tengos kesuburan loh. Nah, kan di tengah-tengah, betul. Iya, tengah, maka itu yang peragian pertiwi. Ketika pertiwi niki tidak mengalami sebuah keseimbangan, Bapo Akasa tidak akan memberikan sebuah restu. Oleh karena itu Rangde nika pertiwi nika ada konsepnya tengah-tengah, tapi ketika tengah-tengah niki simul tapak dara pun niki tidak bisa disesuaikan dengan proses ruang dan waktu. Ini kan caos ya beli. Jak buta kala kan bakal sembah. Oke, berarti sebenarnya ketika orang menarikan Rangde, terutama di wilayah sakral, mereka harus kemudian memperhatikan betul ya sikut sukat nih ya. Betul, makanya ini sudah jelas Rangde. Tiang telah ada kembali. Ning kalkija, nak kamu mau ke mana? Mau ke pura. Apa yang kamu lihat di pura? Ada Rangde. Bentuk rupanya aeng, mata mendelik, rambut bergama. Ketika kamu ingin menghadap kepada Sangkan Paraning Numadi, matamu jangan melotot, mulutmu jangan menganga, rambutmu tolong disisir. Kalau rambutmu nggak disisir, cewek rambutnya nggak dirawat, jangan salahkan tetangga merayumu. Berarti kan dianggap kamu tidak ada yang memiliki. Niki simul sikut sata niki. Ya kan, ketika kamu ke pura, bawalah wajah senyummu. Makanya cerminan refleksi Rangde punika banyak ornamen kaca. Rangde punika banyak ornamen batu mulia intan. Nah, ketika intan ingat iraga ken suwodarmo, berarti kita ingat kewajiban kita menjadi manusia yang disucikan. Baik, luar biasa. Ternyata sebenarnya Rangde ini menjadi sebuah simbol buat kita bersama ya, bagaimana kemudian menjaga tatanan wilayah spirit kita sendiri. Saya ingin bertanya begini, Bli. Sebenarnya di Bali ini kan berbagai rupa Rangde ada. Bagaimana Rangde ada di Tabanan berbeda bentuknya dengan Gianyar, Bangli juga berbeda. Ini sebenarnya klasifikasinya di mana sih perbedaan dan cirinya seperti apa sih? Pada nikah sebenarnya kembali kepada sastra, dresta, loka. Sastra, dresta, dan loka. Kita tidak bisa menyamakan antara keinginan kita antara satu dengan yang lain, tapi jangan salah, keanekaragaman itu merupakan sebuah satu kesatuan. Ya kan, bineka tunggal ika ya. Ya kan, kendati pun Karangasem, Tabanan, Badung nika metioseng, tetapi memiliki fungsi dan makna yang hampir sama sebagai pengerastiti jagat. Kadangkala yang perlu kita pahami, kemudian Rangde ada bentuknya nyingo. Bentuk nyingo dalam artian mukanya seperti singa. Bentuknya mawi, ya wok sisyo masawang dana. Iya, dalam artian goban Rangde punika bentuknya seperti celeng. Ya nika diambil dalam tatanan punapi dalam kisah Calonarang. Calonarang memiliki nirarung dalam tingkatan napi wastane tingkatan miru tupang sio, tupang pitu. Nirarung dia madu segara itu sendiri memiliki sisyo dari Calonarang, lende lendi kandi guyang wak sisyo masawang dana, diambil dari ilmu yang dimiliki oleh sisyo tersebut. Ada ane murupa celeng, murupa singa dan lain sebagainya. Nika kalau diambil Rangde nika dalam konsep cerita Calonarang Prabu Erlangga Dirah. Tapi kalau diambil dalam konsep tatanan Pancadurga metios mengalih ada warnanya jemaah. Ada warna bara, warna kuning, warna putih, warna berumbun dan setiosnya nih diambil dalam konsep tatanan Pancadurga. Nah, dalam bentuk Rangde punika nika relevan deh. Tidak bisa kita menentukan bahwa ini harus menggobo ini harus menggobo seperti niki, tidak bisa. Karena nika kembali kepada dresta sastra yang dipercaya, yang diyakini oleh masyarakat nika. Berarti sesuai dengan wilayah rohaninya masing-masing ya, betul ya. Ini luar biasa sekali. Mohon ditahan dulu di Jero Kemang. Ini diskusi kita sangat menarik sekali. Jadi Krama Bali yang telah menyaksikan webinar series kita keempat, saya akan lanjut bertanya kepada pewaris Puro Dalem nih. Ini agak lebih serius lagi nih. Jadi sudah jelas mewarisi Puro Dalem, kemudian sudah jelas juga sebagai pelaku dari tari Rangde ini dan sering juga berperan sebagai mata gede. Om Swastiastu niki Bapak Didiang Jero Mangku Kade. Durus nggih. Niki Bapak Mangku, jadi menjadi menarik sekali ya. Kalau tadi saya dengar ulasan dari Beli Jero Sengap, kemudian Beli Beli Mang Indra Gases menyampaikan bagaimana kemudian wilayah rohani, loka dreste itu sangat-sangat dihormati. Bagaimana kemudian dalam konteks hubungannya dengan wilayah pura dan juga sastra dan juga bagaimana dengan ritual hari ini. Bagaimana kemudian rekan-rekan Krama Bali yang lainnya ketika harus ngerangde, karena apapun yang kita bahas hari ini otomatis akan berhubungan dengan tata laku, upacara, upakara. Dan seringkali, niki mungkin sering lewat niki, punapi niki Bapak.
Om Swastiastu. Oke, Swastiastu. Oke, mohon izin titiang buka Mas. Inggih suksema jero eka dalar puniki semeton dane jero mangku sengap dalar jero mangku omang tim titiang puniki sedurung titiang lantur atau sebelum saya melanjutkan perbincangan atau diskusi hari ini, Tiang sendiri mengapresiasi sekali kegiatan hari ini terkait dengan webinar dengan topik sesana tari rangde. Mungkin Tiang berterima kasih juga kepada organisasi keagamaan, kemudian organisasi sosial yang sudah mendukung dengan sepenuh hati kegiatan yang betul di era ini sangat dipentingkan oleh masyarakat, terutama pada masyarakat muda, pewaris budaya. Astungkare. Nah kemudian terkait apa yang disampaikan tadi oleh kedua narasumber, Titiang sangat sepaham dan kemudian memang benar sekali apa adanya, terutama Jureka selaku pengetar acara pada saat ini. Kemudian terkait dengan sesana atau sesana sesolah rangde atau tari rangde, sebenarnya di saat ini saya juga mengapresiasi karena kebetulan para generasi muda sekarang sangat antusias sekali, bahkan apa yang disampaikan oleh Jero Komang Gases tadi atau Jero Komang Sengap, ada penari rangde yang belum kupus puser. Memang benar itu adanya karena beberapa kali dari parade tari rangde itu orang tua memaksakan biar anaknya bisa ikut padahal dalam batas waktu umur belum. Nah sebelum saya berlanjut kepada bagaimana sebenarnya sesana sesolahan atau tari rangde itu sendiri, sebenarnya beberapa hal yang banyak perlu dipahami. Terutama sekali untuk menari atau melakukan suatu tarian, walaupun sifatnya tari apapun punika, itu kita memang sedikitnya harus punya basic yang namanya apakah itu agam, apakah tanang, apakah itu tangkap. Minimal harus punya dasar. Nah kemudian biar tidak melebar, terkait dengan bagaimana sebenarnya sesolahan tari rangde itu sendiri, nah minimal dari sesanda yang ada, nah suatu contoh ketika di Tiang Dumun waktu akan melakukan Dumun kan melajah baris, ya mulai sedikit kemudian melajah topeng, mulai sedikit walaupun tidak terlalu bisa, akan tetapi ketika ada daulatan dari suatu desa, untuk kebetulan di Banjar atau di desa membangun suatu organisasi atau perkumpulan calon arang, kemudian Tiang didolat untuk menarikan tari rangde yang kebetulan kan mungkin dipandang karena memang Jero Eka mungkin Pak Jero juga tahu memang orang tua saya sendiri dulu dan Jero Mangku dalam Lingsir adalah penari rangde dan sekaligus penari celuluk pada masa jayanya drama Aban Biase Gianyar. Nah mungkin karena pertimbangan ke sana mungkin saya didaulat. Nah kemudian proses apa yang saya lakukan, memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Jero Komang Sengap dan Jero Komang Gases tadi, sama kayak anak kecil untuk belajar menari motor, mengendarai motor. Belajar boleh, mengendarai boleh, tetapi layak tak untuk ke jalan raya sebelum punya SIM atau punya izin untuk mengemudi. Nah kemudian sama halnya dengan saya sendiri, ketika akan ada event yang akan nantinya saya didolat untuk nyolah rangde atau menarikan rangde, itu bapak saya sendiri yang punya inisiatif Dek lan Nunas Penugrahan. Dalam intinya sekali itu melakukan suatu dasar belajar sudah sedikit-sedikit bagaimana sebenarnya agam, kemudian bagaimana sebenarnya tanang, kemudian tangkap. Nah kemudian dari sana kita memberikan suatu, mengharapkan sesuatu, memohon sesuatu untuk kita penyucian diri.
Nah, niki menarik Bapak. Tiang ingin bertanya begini. Tadi Bapak menyampaikan tentang penugaran, lunas penugaran. Jadi memohon sesuatu, restu dan seterusnya. Ini kan kadang-kadang juga kita bingung, mau kemana nih lunas penugaran? Kan kadang-kadang begitu. Apakah harus ke pura A, pura B di rumah atau dengan sosok A, sosok B? Kita kan belum tahu nih terkait dengan wilayah penugaran hari ini. Nah, menurut Bapak kemana seharusnya Krama Bali hari ini yang menyaksikan webinar kita patut lunas penugaran? Ya. Terkait dengan hal tersebut, mungkin sarang sami sudah pernah menyimak. Mungkin kalau murid-murid akan kuliah pasti melakukan lunas penugaran di Pura Padmasana kampus itu sendiri dengan penugaran Saraswati, kan seperti itu. Nah, sama halnya seperti niki, istilahnya kalau kita menarikan rangde, mungkin sudah diulas tadi, kalau bahasa rangde itu mungkin kalau di Jawa identik dengan orongdo atau janda, tetapi kalau di Bali mungkin menurut tiang hematnya itu bisa tiang pengal menjadi rang itu adalah pingit, kemudian de itu ada da itu adalah mungkin bisa diasosiasikan dengan dip adalah dewa, berarti sesuatu yang pingit, apalagi menarikan yang sifatnya walaupun kan rangdo itu petamon, apakah tusung-sung, tetapi otomatis itu adalah simbol dari Durga. Nah, penugaran di sini yang saya maksud adalah dan kemudian yang lakukan adalah lunas penugaran atau penyucian kepada Sulingge. Nah, minimal yang mungkin baru-baru apakah itu penugaran Saraswati, Pewintananggana dan lain sebagainya, manut kadi desa Dreste yang ada di sana. Nah, penabian mungkin apa itu Sulingge, misalnya apakah itu Perande, apakah itu Serimpu, Begawan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari sana baru kita nantinya untuk nyolah ngerangde itu tidak semata-mata artinya kita bebas seperti nyolahan jauh dan lain sebagainya, itu tahapan-tahapnya itu harus ada. Nah, ketika akan kita menarikan rangde, bagaimana kita sebelum nyolahan rangde dan kemudian apa saja yang mesti harus minta penyucian diri, dan kemudian nunas penugaran ringide betare atau pengidap pati, kemudian pengalup dan kalau bisa mungkin sebisanya itu dilaksanakan seperti gegelaran dalang itu sendiri menurut Dharma Pewayangan. Itu sebaiknya kalau bisa memang seorang penari rangde ang lakoni seperti sesanaaning dalang, itu nantinya penari rangde itu akan luar biasa. Berarti catatannya adalah sebenarnya ada, kalau boleh saya bilang SOP ya, standar operasional bagaimana seorang penari rangde minimal dia tahu bahwa terkait dengan Dharma Pewayangan tadi ya, wilayah-wilayah dalang, bagaimana kemudian ternyata tata lakunya mirip dengan dalang hari ini. Saya ingin menanya begini Bapak, terkait dengan wilayah penugaran tadi masih. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk, mungkin nanti bisa direspon oleh narasumber kita yang lain. Jadi saya ingin sampaikan dulu sebelum nanti disambung oleh Bapak Mangku kepada Krama Bali yang hari ini join di webinar series kita yang keempat, Pewaris Adat Bali Sesana Tari Rangde. Jadi Anda bisa kemudian mengajukan pertanyaan via chat baik melalui room meeting, komen di YouTube dan juga di sosial media kita yang lain di Literasipedia. Jadi silahkan Anda mengajukan pertanyaan yang nanti akan dikirim oleh teman kami dan kami tanyakan kepada ketiga narasumber kami. Jadi saya lanjut dulu nih Bapak. Ada pertanyaan yang muncul sebentar. Yang pertama, saya Ketut Kertajaya. Saya selaku pelaku pergina dari Payangan. Nah, niki semeton Payangan. Om Swastiastu, beli Ketut. Ampura titi yang bertanya untuk sesana tingkatan upakara pada diri untuk bisa menarikan rangde atau sesunan rangde, apakah ada tingkatan upakara untuk boleh menarikan atau sekedar langsung bisa menarikan tanpa ada upakara? Tadi Bapak sempat menyinggung Pewintanan Saraswati. Apakah Pewintanan Saraswati ini, oke, saya sudah Pewintanan Saraswati, boleh nih semua menari rangde atau sebenarnya pada wilayah-wilayah tertentu ternyata tidak cukup hanya Pewintanan Saraswati? Pun apa ini ke Bapak? Terima kasih Adik Kertajaya dari Payangan. Dari Payangan nih. Apa yang disampaikan memang benar sekali. Menurut hemat saya atau hemat Bapak, puniki nunas penugaran atau aci sebelum nyolah ngerangde sudah sebenarnya berbeda kalau sekedar untuk nyolah ngerangde yang sifatnya rangde petamon dan kemudian yang nyolahan rangde yang sifatnya memang disakralkan di pura, memang ada sedikit perbedaan menurut tiang.
Nah kalau sekedar untuk nyolahan tari rangde yang sifatnya patamon, apakah itu nuris, apakah hiburan yang dalam bentuknya premon dan lain sebagainya, yang memang walaupun rangdenya itu disakralkan sendiri, tetapi belum sifatnya milik disungsung desa yang disucikan oleh desa Pekraman dan lain sebagainya, mungkin sah-sah manut dreste yang ada, desa dreste yang ada, mungkin cukup Puintanan Saraswati, kemudian atur puning di Pemerajaan dan lain sebagainya. Akan tetapi yang memang sifatnya untuk menarikan rangde, sungsungan jagat, sungsungan desa, minimal itu sebelum melakukan itu mungkin desa dreste itu punya suatu dreste di manut desa, misalnya nunas, penugran, piu kawon, ring pura. Makanya sering sekali seorang pemunut itu dilakukan suatu proses ritual lagi di pura. Pemunut itu proses piu kawon, atur piuning melarapan untuk ngatur pejati sedikit di pura di tempat untuk melakukan ngayah atau nyungsung atau munut sesunang rangde atau menarikan tari rangde itu sendiri. Baik, ini menarik ya. Saya ingin mempertajam wilayah ini dulu nih. Saya ingin ke Beli Jero Komang dulu. Karena ini penting sekali ya, harus kita ulas lebih dalam lagi, terutama tentang wilayah-wilayah rohani ini. Bagaimana kemudian datang dari rumah, menjalankan tata laku dulu mungkin di rumah, sampai kemudian ke pura di wilayah-wilayah sakral sampai susungan gumi nih. Itu nabi Komang. Oke, semua seperti apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Kak Anggo Suronggo, bahwa segala suatu hal apapun yang kita lakukan punika tetap ada dalam 3 hal. Tatua, susila, lan upacara. Berarti tatua, susila, dan upacara. Ya, tatua punika nilai filosofi, makna akan apa yang kita lakukan. Sering yang sampaikan kal kija ne kal muda ne kal dari napi niki. Ya kan, kal kija, kal muda, kal dari napi. Nah, ketika tatuanya punika tidak kita pahami secara baik dan benar, berarti raga subuh ulah haluh alhelah seperti yang sampaikan. Nah, ketika kita akan melakoni hal seperti niki, nah niki yang perlu ditelaah kembali oleh si pelaku punika ketika dia akan menari ring sesanan yang di rumah dados pregina sampun mepamit ring dewa yang ring dewa taksu. Ya, ring pemerajaan utawi di sesungsungan pura yang diyakini oleh si pelaku tersebut. Yang larang ning sira ning sesana punika kembali kepada etika punika beli. Nah, tatua mengerti paham etika puniki sesana, ya, upacara puniki upakara Banten. Paling tidak dia mempejati mencanang sebet sehari ketika dia akan melakoni sebuah seni yang akan dilaksanakan. Baik. Nah, menurut ring sironeng pemargi, darmaning pewayangan, darmaning potopeng utawi setiosnya ketika dia akan keluar dari natah rumah, dia pasti akan melakukan istilahnya pranayama atau pengaturan napas, ya seperti yang dipercaya seperti misalnya angkian cunguh ne kanan lebih deras, cunguh ne kiri lebih deras dan sebagainya. Punika ang kalawaning ang dan sebagainya diucapkan, kaki itulah yang akan melangkah keluar daripada natah pura jero itu sendiri. Berarti keluar rumah pun ada etikanya. Ada izinnya, ada etikanya. Ada etikanya. Nah, ketika dia sudah melakukan etika seperti nike, dia masuk ke ranah yang disakralkan di pura atau di tempat ngayah. Nah, di sana pun ada etikanya kembali. Ya, ada etikanya kembali ketika dia akan nari, ketika dia akan nyaluan. Kalau dia memang akan menarikan suatu hal yang sakral yang notabene itu adalah duen desa, duen gumi, ya niki ada yang dimaksud dengan kepatutan. Bagaimana Jero Mangku Gede memberikan izin legalitas kepada si pengayah tersebut. Nah, si pengayah puniki supaya tidak tanduh masyarakat setempat puniki sedikit tidak tahu track record chemistry si penari tersebut. Ya, legalitasnya bagaimana sehingga antara pertanggungjawaban skala dan niskala antara tiang sebagai pelaku, contoh dengan Jero Mangku Gede memberikan tiang izin puniki masyarakat tentandro. Nah, cuma niki fenomena yang sering terjadi, fenomena yang sering terjadi tiang lihat ketika ada rangde yang disakralkan. Niki sudah melewati proses ruang dan waktu. Tengat niki pingit pasupati, otomatis tempat melinggihnya pasti tempat yang disucikan. Nah, untuk mencari legalitas sopir daripada mobil tersebut, dibuatkanlah sadak pekudan. Ya, jurusolah. Jurusolah, betul. Niki masakap mendatang niki antara rangda dengan penari niki, masakapan nganten. Nah, cara topeng sidakarya, cara wayang nganten niki. Nah, ketika nganten niki sepatutnya si orang tersebut kan melakoni apa yang menjadi tanggung jawab ini. Namun yang disayangkan karena ulah elahnya puniki, ya merasa keturunan, merasa yang sudah disinggih dan sebagainya, niki pulang. Dengan karakter yang dibawa puniki, apakah dia bisa menjamin kebersihan kesucian yang ada? Kantan. Kadang-kadang karena ia subuh merasa lebih, niki mau ngesap yang mau bersih, ben mani kalau masalah hidup batara, nah meni langsung ngigel
karena campahnya terjadi, inilah yang menyebabkan dibilang rangdo dan sidi, padahal niki yang tidak memakai SOP yang benar. Tan sudah ada dosen tan sida. Iya. Maka akhirnya tidak makanya ya kadang-kadang jangan salah, kendadipun dia telah keturunan ataupun sudah memproses dirinya sebagai seorang pekodan yang disahkan, namun ketika proses sidi, sadu, sudah, sida punika tidak dilakukan, ya niki bisa jadi tan cocok pada cara beli mungkin ya punya kendaraan atau punya istri cuek tanpa rungu, otomatis pasti timbal baliknya nggak bakalan bagus. Nika, oleh karena Nika, ya tetap kita sepropan apapun kegiatan yang kita lakukan, minimal ada etikanya. Oh nyanan yang akan menarikan rangde di barong dance. Ya minimal dia harus skalanya memiliki basic sebagai seorang penari. Sing bisa ngigal barong kan sulit juga. Suasana pandemi seperti sekarang ini, yang menarik tentu yang sedang berkembang di masyarakat khususnya di Bali adalah berkaitan dengan seni tari rangde, terutama adalah berkaitan dengan tarian-tarian yang memang kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan. Webinar ini akan juga menampilkan beberapa narasumber yang sangat kompeten dan akan kita mintakan untuk menyampaikan materinya berkaitan dengan bagaimana harusnya sesana ini. Bagaimana tentang laku dan perilaku yang harusnya dipersiapkan. Di Bali, banyak kita melihat sebuah kesenian rangde niki menjadi sebuah kesenian tren yang akhirnya berubah menjadi trans, yang menimbulkan sebuah transformasi seni. Makanya webinar besok kita akan bahas masalah 3 wilayah rohani berdasarkan bagian pah-pahan bumi, pah-pahan wewidangan dengan konsep napak pertiwi. Kami sangat berharap dari teman-teman media untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat hasil daripada webinar besok itu. Jadi harapan kami adalah Kagama bisa berbakti untuk negeri, bisa bermanfaat untuk masyarakat Bali, dan kita bisa menjaga Bali itu dengan baik dan sangat sempurna.